uh, Kota Batam khususnya. Malam hari ini kita berjumpa kembali acara podcast langsung ya. Podcast di sini juga telah hadir bintang tamu kita yang sangat luar biasa sekali pemirsa. Tapi sebelumnya kita melanjutkan pembicaraan ini. Di awal kalimat selalu kita utarakan ucapan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pemirsa Dunsanak pun di mana berada tetap dalam lindungan Allah SWT, sukses menjalankan aktivitas sehari-hari dan tentunya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin. Suara Minang TV, suara orang awal. Ini adalah tag yang tidak mungkin kita lupakan Ibu malam hari ini. Sebenarnya hostnya ini berpasangan, tapi mungkin karena satu hal kesibukan yang sangat luar biasa sekali. Jadi malam hari ini saya awali dulu, saya bincang-bincang dulu dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa sekali. Pemirsa di mana berada, tetap saksikan live streaming kami di YouTube dan fanpage Facebook Suara Minang TV SMTV. Tentunya peranan dari Dunsanak, warganet dimanapun berada dapat memberikan kontribusi yang sangat luar biasa kepada kami, dan kami akan selalu mendoakan pemirsa dimanapun berada dengan memberikan like, share maupun komen-komennya. Ini suatu penghargaan bagi kami. Pemirsa dimanapun berada, malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Siapa beliau? Nanti kita akan berkenalan langsung, berbincang dengan beliau. Dan awal tadi sore sebenarnya sudah ketemu dengan beliau nih, tapi mungkin karena masih nervous, dia tentu tanya-tanya apa gitu yang akan ditanyakan. Jadi sini pemirsa, saya pun agak gugup malam hari ini ditemani seorang pakar mentor ya untuk masalah ekonomi. Pemirsa di mana-mana berada, saksikan juga di fanpage, bisa memberikan komentar. Jikalau mungkin pemirsa berbisa ada bertanya, ada yang ingin ditanyakan masalah terkait ekonomi kreatif ataupun UMKM. Apa itu UMKM? Bagaimana pengembangannya, pendaftarannya? Untuk dimentor sama beliau, minta arahan, masukan, ataupun belajar dari nol, ataupun apapun namanya. Di situ juga ada program Akademi Melayu Dermawan. Ya, nanti beliau akan utarakan. Baik pemirsa, tidak mengurangi mukadimah, kita langsung saja kita akan berkenalan dengan bintang tamu kita malam hari ini, yakni Ibu Marlina Ramli. Ibu Marlina Ramli. Pastinya UMKM, pelaku UMKM yang ada di Batam sudah mengenal sosok Ibu Marlina Ramli. Oke Bu, apa kabar Ibu? Ya Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kemarin ditemani siapa Bu? Yang kemana tuh? Yang kemarin tadi ke studio kita ditemani siapa? Sama suami. Oh sama Bapak ya. Oke baik. Suami siapa tercinta, ya. Beliau ini sangat aktif sekali nih. Kita ingin korek pemirsa. Kira-kira bagaimana dia memberikan waktu keluarga, kegiatan beliau, organisasi, bahkan beliau juga memiliki suatu aktivitas yang bernama Akademi. Boleh Bu cerita sedikit bagaimana bermula awal daripada Ibu bisa membentuk sebuah akademi yang sekarang sudah masuk ke angkatan ke-7 pemirsa. Pemirsa tentunya di awal 1, 2, 3 itu free Bu ya? Free, gratis sama sekali. Bagaimana untuk memanage suatu ekonomi yang bisa dikembangkan khususnya di Kota Batam. Silakan Ibu, kira-kira bersampaikan. Santai aja Bu, kita nggak usah. Nih sama Bang Sautenya lama baru ketemu lagi. Ya, sehat ya Bang ya. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, sebelumnya saya menyapa dulu nih penonton, semua pemirsa yang cinta dengan SMTV. Selamat malam ya yang sudah bergabung mungkin. Kalau bahasa Minangnya selamat menonton apa ya? Apa Pak Donald? Selamat menonton. Selamat menonton aja ya. Yang pastinya Bu, tagnya Bu, Suara Minang TV, suara orang awak. Itu Suara Minang TV, suara orang awak. Suara orang awak itu passwordnya Bu. Passwordnya ya. Kalau nggak sebutkan itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk Bu, itulah passwordnya Bu. Kode etik seperti itu harus diterapkan terus. Oke Bu, lanjut silakan. Iya, baik. Tadi gimana ya? Ini pertanyaannya luar biasa ya, dan ini sering ditanyakan ketika saya bertemu orang terkait dengan UMKM, terkait dengan Akademi Melayu Dermawannya gitu kan. Nah, awal mula sejarah berdirinya Akademi Melayu Dermawan itu kami ini ada 3 orang sebenarnya ya Pak Ilyas Karta pastinya sudah tahu ya, salah satu pendiri ini Selamat juga malam, Pak Ilyas Karta. Ya mudah-mudahan beliau juga menonton.
Terus ada Pak Gunawan, beliau Ya. juga seorang pengusaha. Gunawan Sila ya. Gunawan Sila, beliau seorang pengusaha, dan apa namanya, dan saya sendiri, kami 3 orang pada waktu itu yang sering ngobrol bertiga bareng ngopi sambil ngobrol sana sini, yang pastinya ngobrol produktif Ya. ngobrol yang positif, Ya. ngobrolin Ya. tentang UMKM. Ya. Karena saya memang kan basicnya sebelum mendirikan UKM ini saya ada mendirikan rumah motivasi awalnya Ya. tuh yang ada di PJB. Awalnya dari situ saya memang sudah membina UKM itu sejak tahun 2013. 2013 Sudah berkecimpung di dunia mentoring, dunia pendampingan UKM. Awal ketemu sama Pak Ilyas itu ya panjang sih ceritanya ya. Waktu itu kan Pilpres. Ya kebetulan 2019. kan pada 2019 yang hashtagnya 2019 ganti presiden. Ya, Jadi ganti presiden. emak-emak. Termasuk ibu di situ ya. Oke, lanjut Ya Bu. itu dia. Nanti kita bahas setelah ini. Euforianya emak-emak tuh. Nah. Nah, pada waktu itu kebetulan kan waktu itu sebelumnya saya caleg dari Ya. partai salah satu pendukung Pilpres juga. Baik. Akhirnya ketemu sama Pak Ilyas di Ya, situ. ya. Ngobrol ringkas cerita, akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol gimana nih kalau kita mendirikan sebuah lembaga untuk memfasilitasi UKM Kota Ya. Batam dalam hal mentoring, pendampingan, dan memfasilitasi apapun yang terkait dengan bagaimana kita mensupport UKM Batam ini. Ya. Karena Untuk mengembangkannya kembali Bu ya ya. bagaimana mengembangkannya. UKM Ya. ini kan salah satu kebutuhannya adalah wadah, media untuk didengarkan Ya, gitu ya, kan, ya, ya. media untuk curhat, media untuk membicarakan bisnisnya. Ya. Nah dari situ kita mulai membuka Akademi Leaderman pada waktu itu kalau nggak salah tahun 2019 akhir. Ya. Akhirnya kami mengadakan sebuah simulasi kelas percobaan Baik. pada waktu itu. Sebelum yang kita- itu dilanjut ke pembukaan itu, tentunya kan di awal itu ada semacam yang Ibu katakan tadi ngobrol Ya. masalah ekonomi. Ini kan Ya. sudah terbentuk ketika akhir 2019. 2019. Sebenarnya ada satu UMKM yang pernah kita rilis pada saat itu yang bermarkas di GMKP pada saat itu di Megalenga iya, 2. iya. Itu apa itu Bu? Komunitas atau bagaimana? Oh, yang di GMKP ya? Oh iya, nah awal ngobrol-ngobrol kami itu sebenarnya terbentuknya, cikal bakal terbentuknya Akademi Leaderman ini dia di GMKP, ngobrolnya kita di situ. Saya, Pak Ilyas ketemu, dan Pak Gunawan juga Baik. bincang-bincang tentang itu. Dan itu dulu sebenarnya markasnya Akademi Leaderman dari situ. Kita mulai membuka, itu sebelum di kelas itu, sebelumnya, Ya. sebelum di GMKP, Angkatan 1 ini kita mengadakannya on the spot, misalnya di kafe-kafe Ya, atau di ya. mana kita melakukan mentoring di situ. Setelah itu Angkatan 2 kita baru membuka di GMKP-nya, membuka kelas di sana, program mentoringnya gitu kan. Nah berawal dari situlah kita melihat setelah mengadakan uji coba simulasi di Angkatan 1 ini kita melihat kok Peminat semakin banyak begitu. Peminat semakin banyak. bukan, pada waktu itu kita mengadakan percobaan kelasnya itu 24 orang. Ya. 24 orang pada waktu itu yang kita berikan percobaan untuk mentoring mereka, fasilitasi mereka bagaimana agar mengembangkan bisnisnya itu, bagaimana untuk scale up. Baik. Nah 24 orang ini ketika kita melihat progresnya, loh kok progresnya bagus banget, scale up semua, Ya. baik dari sisi SDM-nya, Ya. terutama dalam sisi akses pasarnya. Dan produk sendiri. Produk-produk mereka ini produknya sendiri, masing-masing mereka adalah owner, mereka adalah pemilik dari usahanya masing-masing gitu kan. Nah di situ kita mentoring, di situ kita memberikan pendampingan, apa nih kebutuhan-kebutuhan mereka gitu kan. Setelah kita melihat seperti itu, progresnya bagus, akhirnya kami memberanikan diri untuk blow up. Ya. Bagaimana nih, kayaknya bagus nih apanya ya, progresnya betul-betul bisa membantu UKM. Akhirnya kita membentuk yang lebih open. Pada waktu itu kan internal aja ceritanya ya Bang, ya hanya 24 orang itu. Akhirnya melihat progresnya, kita berani membuka diri, menerima pendaftaran. Pada waktu itu angkatan kedua sekitar 150 orang. Waduh, ya. Banyak banget yang minat gitu. Ya. Dan di situ kita melihat, wah ternyata animo UKM ini untuk mendapatkan pendampingan luar biasa. Ya. Gitulah, 150 pada waktu itu. Dan itu semuanya kita berikan gratis. Iya. Kita berikan gratis tanpa bayar sepeser pun. Iya. Nah seperti itu. Yang jelas salah satu persyaratannya mereka tuh memiliki Usaha. suatu usaha dan produk yang ada nilai jual atau hanya sekedar biasa-biasa saja masalah Nah, produk. program Akademi Mundarmawan itu kita ada 3 programnya. Ya. Program pendampingan terhadap pemula.
program yang apa namanya untuk bagi masyarakat yang ingin memiliki usaha, belum memiliki usaha tapi niat ingin memiliki usaha. Itu program yang kedua. Terus yang ketiga adalah program akselerasi. Nah, program akselerasi ini adalah program di mana kita melihat nih setelah kita dampingi misalnya 2 bulan, 3 bulan, kita melihat progresnya. Kayaknya ini produknya sudah bagus, kayaknya SDM-nya sudah bagus, ini sudah siap nih go public gitu. Nah, itu akan kita pisahkan kelasnya, diberikan program akselerasi. Di situ kita bina benar bagaimana agar terutama dari sisi akses pasar, mencarikan pasar yang lebih luas, dan apa namanya SDM-nya kita lebih sampai saya mendengar itu sampai memberikan hak paten ya, hak produk itu sendiri ya. Ya, legalitas maksudnya. Legalitasnya. Iya. Nah, dan yang memang di sini Bang Solti, salah satu pendampingan kita ya memang memfasilitasi teman-teman legalitas. Dalam hal ini kita kerjasama dengan instansi terkait, Dinas UKM, Dinas Kesehatan, BPOM, MUI, dan pernah juga segala kita macam. pada saat itu bagi peserta yang tergabung di dalam pada saat itu sudah mulai dermawan atau mulai dermawan. Saatnya kan waktu angkatan pertama itu namanya OKOC Progresif. OKOC Progresif. Ya, karena itu kan, malahan saya dengar itu ada semacam pengawalan finansial ya, artinya dibiayain hingga sampai menghasilkan sebuah produk yang sangat-sangat layak dijual di Kota Batam. Begitu kira ya? Iya, benar. Salah satu metode pendampingan kita itu adalah endingnya itu permodalan. Salah satu fasilitasi kita di program pendampingan ini, permodalan itu kita letakkan di pendampingan paling akhir. Kita sengaja tidak menempatkan di bagian awal. Kita bukan memberikan permodalan Akademi Udara nggak punya duit, kan seperti itu. Tapi kita memfasilitasi bagaimana memfasilitasi dengan cara mengakseskan ke lembaga-lembaga terkait perbankan atau lembaga keuangan. Nah, dari beberapa program kami ada 7 langkah program ya. Pertama yang pendaftaran, pelatihan, akses kita berikan legalitas. Setelah itu agak lupa nih kalau 7 berurutannya ini. Dan terakhir itu permodalan. Kenapa kita letakkan di akhir? Karena kita ingin melihat dulu progres produk teman-teman ini. Kalau memang misalnya sudah layak untuk di support dalam hal pendanaan, nah baru kita akseskan ke lembaga perbankan. Gitu. Jadi betul-betul yang sudah dikurasi. Ya, pemirsa, itu dia tadi. Terus saksikan dan ikuti terus live streaming kami, bincang-bincang, ngobrol dengan pakar mentor nih boleh katakan yang ada di Kota Batam masalah ekonomi. Tentunya beliau akan memberikan motivasi, masukan kepada pemirsa yang ingin bergabung. Nah, pemirsa, sebelum kita melanjutkan, apa itu MD Melayu Dermawan, apa itu AMD, Akademi Melayu Dermawan, tentunya kita akan sedikit kita buka. Mulai nama tadi ada namanya OKOC Progresif, dan itu pernah kita domain juga, pernah kita hosting, kita membuat satu rilis media pada saat itu. Mungkin karena kekurang aktifan kita bersama senior Pak Yas pada saat itu, jadi sampai sekarang tidak efektif. Nah, pemirsa, terus saksikan fanpage kami. Jangan lupa berikan bintang, subscribe maupun komen-komennya yang ingin bertanya masalah ekonomi kreatif di Kota Batam ini. Di sini sudah bergabung bersama kita. Baik, kita lanjutkan kembali Ibu. Masalah dari awal tadi sudah ada namanya OKOC Progresif. Nah, setelah OKOC Progresif tidak lagi dipakai branded sedemikian, ada program apa lagi? Nah, OKOC Progresif itu adalah sebuah nama yang waktu itu kita bentuk sebelum berubah namanya jadi Akademi Melayu Dermawan. Seperti ini OKOC-nya kita. Setelah dari OKOC Akademi Melayu Dermawan. Mengapa mengambil Melayu Dermawan? Nah, kita ini kan kita ini di daerah Melayu. Dermawan itu siapapun orangnya gitu kan, pastinya kan bagaimana untuk menjadi seorang yang dermawan gitu. Dan yang kenapa kita memberikan nama dermawan, kita ingin UKM ini bukan hanya berbicara tentang bisnis, tapi ada sisi sosialnya di situ. Nah, dari teman-teman yang masih baru mau bangkit gitu. Nah, dari situ sisi kedermawanannya yang akan kita angkat. Jadi bukan hanya dari sisi materialnya membantu yang lain, tetapi dari sisi non material. Terutama itu tadi mentoring, ilmunya apa yang sudah didapatkan bagikan kepada yang lain. Dari sini juga kita memunculkan bagaimana sih jiwa sosial seorang pelaku usaha itu.
Nah, seperti itu. Itu inti dari dermawan itu. Oh, itu Kita akan inti mendermawankan semua pelaku-pelaku UKM Nah, yang tentunya saya juga kemarin pernah artinya mendekatlah pada saat terbentuknya AMD tersebut. Ya, betul. Nah, saya perhatikan di sini pemirsa, seluruh pelaku usaha yang tergabung di dalam dulunya OKOC sekarang AMD ini memang orang yang sangat dermawan sekali, dan setiap mengadakan diskusi pada saat itu membawa produk masing-masing, dan itu memang bebas untuk kita cicipi. Nah, pemirsa, sangat menarik sekali. Di samping nanti kita akan membacakan komentar daripada pemirsa di sana di mana berada. Di sini ada, kita baca sedikit Bu ya. Ini ada sedikit komen. Ada dari Atfa Hartasahi, mantap Bu direktur kita. Nah, dari sini ada penonton setia kita, Amateo Fairuji, sedang menonton saat ini. Bang Lubis, Bu pasti tahu. Jadi salam kenal. Ya, beliau setia selalu mengikuti program-program daripada SMTP. Terima kasih Bang Lubis. Fitrianti, mantap Ibu Marlina Ramli. Oke, baik. Ini juga ada mengasihkan love dan bintang. Oke Bu, kita lanjut kembali Bu perbincangan kita. Kita tidak banyak Bu, kita tidak panjang kali lebar. Nanti timbulnya sama dengan luas. Yang penting kan intinya Yang penting intinya saja. Nah, tentunya kan pemirsa bertanya ini, apa itu Akademi Melayu Dermawan? Kok mengapa dikatakan akademi? Setiap akademi itu kan identik dengan akademisi, pasti berkenaan dengan bersinggungan dengan masalah pendidikan kan begitu. Ini bisa diterangkan Bu? Iya. Kenapa dikarenakan akademi? Nah, saya sampaikan sedikit. Akademi Melayu Dermawan itu adalah sebuah yayasan yang sudah berbadan hukum resmi. Jadi kita sudah resmi nih, sudah ada badan hukumnya gitu kan. Jadi bukan ecek-ecek ya, bukan sebuah lembaga yang ujuk-ujuk tiba-tiba ada gitu kan. Kita sudah yayasan, berbadan. Berarti ada domisili gitu ya? Yayasan ada dong, ada. Yayasan itu kan semuanya lengkap ininya kan. Baik, domisili di mana Bu? Kita di Golden Egg, kawasan Golden Egg di belakang Today Bakery, Batam Center. Jadi kelas kita di situ, setiap Sabtu kita berikan mentoring di sana. Nah, kenapa akademi? Ya, akademi itu kan ibaratnya sebuah institusi pendidikan. Nah, UKM ini kan juga sedang menuntut ilmu. Iya, benar. Benar nggak? Mereka sedang menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang bisnis, manajemen bisnis. Berarti disondingkan juga dengan dinas pendidikan, seperti itu? Kita ada korelasi semua. Kita ada kolaborasi dengan dinas pendidikan, dengan dinas UKM, dengan tenaga kerja, dan sosial. Semuanya kita kolaborasi. Karena kan sekarang era kolaborasi ya, kita nggak bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Dan kebetulan juga kan saya di PLUT gitu kan, Pusat Layanan Usaha Terpadu di sana. Jadi otomatis ini korelasinya sangat Pusat Pelayanan Usaha Terpadu. Jadi saya konsultan di sana. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Itu adalah lembaga resmi di bawah Kemenkop, di bawah pengawasan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam. Jadi korelasinya kuat banget gitu. Dulu pernah juga kita perhatikan bahwasanya AMD ini kan selalu mensurvei ya, atau mengunjungi setiap pelaku usaha yang memiliki tempat langsung ke dapur produksinya. Langsung ke dapur produksi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita memiliki 7 langkah program pendampingan itu. Yang pertama itu adalah pendaftaran. Pendaftaran ini tujuannya apa? Untuk kita mengetahui histori dari pelaku usaha yang akan kita mentor. Sampai gaji suaminya pun kita harus tahu. Sampai omsetnya segala macam, sampai berapa kebutuhan keluarganya, berapa biaya hidup segala macam. Karena dari situ kita mulai pendampingan. Apanya yang harus dibenahi, gitu kan? Ibaratnya dokter kan cari sakitnya dulu nih, benar nggak sih? Cari sakitnya dulu. Sakitnya apa? Sakit kepala. Oh berarti ini yang diobati. Karena UKM itu meskipun sama produknya, itu beda pendampingannya, gitu kan, tergantung dari karakteristiknya. Tapi titik sasaran itu selalu mengarah ke emak-emak nih ya. Nah ini dia. Nah, itu tadi produksi rumahan gitu ya. Produksi rumahan. Bukan produksi murahan, produksi rumahan. Rumahan, bukan murahan. UKM itu top sekarang. Gitu kan. Baik, nah tadi kenapa sih harus kita kunjungi dapur produksinya? Karena di situ kita akan lebih melihat detail bagaimana mereka berproduksi, apa bahan bakunya dan segala macam. Kita akan melihat semua di situ. Jadi pendampingan yang kita berikan ini adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Baik. Bagaimana dapurnya, bagaimana pasarnya, nantinya endingnya di situ pasarnya, benar nggak? Nah, kita harus melihat dulu bagaimana prosesnya, bagaimana produksinya di sana, bagaimana cara kerjanya mereka, seperti apa mereka mengerjakan. Yang pasti sterilisasi pasti terjaga pada saat itu. Iya, betul. Pastinya SOP-nya juga seperti apa, gitu kan. Nah, terus kenapa emak-emak?
Dari data ODS Kota Batam, jumlah UKM Kota Batam itu sekitar 82 atau 85.000 UKM. Ya. Dan 85%-nya atau 80%-nya adalah kaum perempuan. Ya. Kenapa kaum perempuan? Ya. Ya itu tadi karena kan mungkin suaminya kerja apa Pasti segala tidak macam. mengisi kekosongan waktu di rumah. Iya. Ya, masalahnya begitu kan, Iya, betul. meracik bawang misalnya seperti itu kan, untuk dijual jadi bawang Iya. goreng misalnya. Mereka punya passion, mereka punya Iya, bakat iya, di situ. Bagaimana untuk menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga, Iya. ketahanan keluarga, Iya. gitu kan seperti itu ya. Iya. Apalagi waktu pandemi kemarin, Iya. banyak sekali perempuan-perempuan. Sebentar, ini masalah pandemi ya. Pemirsa, Ya. sebenarnya tadi dari awal lupa kita utarakan, bahwasanya beliau ini sangat sibuk sekali. Dan untuk menjanjikan malam hari ini, beliau ini harus kita janjikannya benar-benar fix. Tadi sudah kemarin menyempatkan di sini, mengejar waktu, Bu ya. Di sana juga ada acara, jadi demi pemirsa, bukan demi SNTV loh, demi pemirsa yang ingin mengambil ilmu masalah UMKM di Batam, beliau sempatkan untuk berbincang-bincang bersama kita. Itu iklan, Bu. Jadi sekarang ini lanjut masalah pandemi tadi. Nah, sekarang pandemi. Pada saat itu pandemi kan tentunya kita tahu warga dunia, bukan di Kota Batam saja, mengalami namanya pandemi ya. Oke. Pada saat itu kan apakah produk-produk dari UMKM yang Ibu bimbing, yang Bu bina pada saat itu, apakah mengalami penurunan atau hanya biasa-biasa? Apakah lebih naik? Mungkin bisa diberikan secara online gitu. Iya, betul. Pandemi semua merasakan ya, dan kita merasakan efek yang sangat luar biasa, dampaknya sangat luar biasa. Termasuk juga perekonomian di Batam pastinya, dan sangat berdampak bagi pelaku UKM Kota Batam. Pastinya banyak sekali teman-teman kita yang akhirnya stop berproduksi. Dan ada juga yang ngos-ngosan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. No choice kan, rugi untung nggak masalah, yang penting ada kegiatan, ada yang bisa dimakan, ada yang produksi. Tetapi di sisi lain pada saat pandemi juga ada yang omsetnya naik sampai 300 lipat. Itu produk apa? Produk jamu, produk kesehatan, karena pada waktu itu kan kita sangat care terhadap kesehatan. Berarti semua produk, Bu ya? Semua produk itu semua kena dampaknya, ada yang kena dampak positif, terutama produk yang lain terkait dengan makanan, kuliner itu berdampak banget. Terdampak banget, banyak teman-teman kita yang akhirnya tutup. Suami di PHK, apa itu betul-betul sebuah problem sosial. Problem sosial yang kita rasakan di Kota Batam. Masa pembatasan area segala macam itu kan berdampak banget ya. Tetapi alhamdulillah sekarang ini kan kita sudah kembali bergeliat nih, ekonomi juga sudah bagus. Kelas AMD juga sudah rutin. Iya, sudah rutin. Itu setiap hari apa, Bu? Setiap hari Sabtu, AMD. Jadi kelasnya hari Sabtu itu, kelasnya AMD itu kita berikan mentoring itu untuk satu angkatan itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan kita berikan mentoring di sana. Berarti 9 kali pertemuan gitu ya? Atau 12 kali pertemuan? 12 kali pertemuan setiap minggu. 3 kali 4 gitu kan, 12 kali pertemuan. Jadi apa yang kita berikan di sana nih, teman-teman pemirsa juga harus tahu nih apa yang apa sih yang diberikan di AMD itu kan gitu ya. Materinya, Bu. Materinya sebelum apa? memberikan materi itu kan tentunya kan masalah akademi kan yang tadi kita bahas bersinggung dengan dunia pendidikan. Apakah ini masih ada dispensasi free atau berapa gitu kan? Nah, sebelum diutarakan berapanya itu materinya apa saja yang disampaikan pada pelajaran tersebut? Pastinya yang dibutuhkan UKM. Pastinya ini sangat-sangat dibutuhkan UKM zaman sekarang gitu kan, karena mau nggak mau UKM itu harus berpacu dengan era digital sekarang. Pastinya seperti itu. Yang pertama kita itu ada tentang HPP. HPP itu apa? Ini dasar pokok yang harus diketahui UKM kita dimanapun. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Bagaimana kita menentukan harga sebuah produk. Dan ini masih minim UKM kita yang mengetahui tentang itu, gitu loh. Sementara itu akarnya, akar dari sebuah usaha yang harus itu, usaha besar atau apapun segala macam harus tahu dulu berapa sih harga pokok produksi. Misalnya satu risoles itu berapa, berapa biaya produksinya di situ. Nah dari situ nanti kita akan mengetahui marginnya. Itu wajib banget diketahui sama pelaku usaha. Setelah itu kita ada materi tentang bisnis plan, bagaimana merencanakan
usaha kita 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, apa yang harus kita lakukan. Dan terutama juga di sini kita memberikan pendampingan tentang pembukuan. Banyak sekali kan itu ya dia. UKM Biasanya yang di situ mungkin pelaku usaha ataupun dunia bisnis yang mungkin dari awal ya, kadang bukan istilahnya memikirkan bagaimana untuk masalah ini ya, selalu masalah omset. Ya. Karena juga di aplikasi sekarang ini digitalisasi ini memang ada seperti itu. Apa Banyak. aplikasinya? Pembukuan, buku kas, kas juga. pintar banyak banget. Ini bisa diterangkan bagaimana untuk siasat untuk memulainya gitu. Sementara usahanya kan baru berkembang nih, boleh katakan. Jadi untuk supaya bisa menyesuaikan, artinya mungkin bisa juga mengambil bagaimana seandainya belum sempat nih bergabung di AMD atau mungkin belum sempat untuk ke sana, selalu aktivitas di rumah produksinya selalu sukses terus, jadi mungkin bisa mengambil dari video ini. Ya, bagaimana bermulanya, Bu? Jadi itu yang saya sampaikan tadi, program-program kita itu ada HPP, ada bisnis plan, ada pembukuan yang wajib harus dimiliki UKM kita, karena dari pembukuan inilah kita bisa melihat histori dari perjalanan usaha kita, untung ruginya ya dari sini. Tetapi masih banyak banget UKM kita yang tidak membuat pembukuan karena apa alasannya? Itu kan usaha saya sendiri. Nah, ini yang harus kita buka mindsetnya, bahwa apapun itu harus punya pembukuan gitu, karena dari situ kita akan tahu perputaran bisnis kita maju mundurnya kan dari situ. Dan ketika labanya juga dari situ ketahuan gitu, tahu kan? Semua modal berapa gitu. Pokoknya histori dari perjalanan bisnis kita ada di situ. Dan ketika mau mengajukan pinjaman, apa yang diminta pertama kali? Pembukuannya bagaimana? Benar nggak? Nah, alhamdulillah teman-teman yang sudah mengikuti di Akademi Mulia Dermawan ini, alhamdulillah mereka pelan-pelan kita bimbing, kita dampingi oleh mentor-mentor yang profesional memang di bidangnya itu, bagaimana agar pembukuan UKM ini bisa betul-betul dijalankan dan tertata seperti itu. Nah, di situ juga ada tenaga profesional yang memberikan pelatihan pendidikan masalah UMKM. Tentunya nih kalau kita masalah profesionalitas, artinya di situ kan ada budgeting ya, artinya ada budget yang tersendiri. Apakah ini dikenakan ke peserta atau memang sudah di-include dengan biaya pendaftaran masuk untuk ke AMD ini? Ya, terkait dengan pembiayaan sebenarnya kita itu bersifat gratis sebenarnya ya. Karena kalau kita mau compare pembiayaan dengan materi-materi pelatihan yang kita berikan, sangat tidak balance karena kita memang di sini selain memang di situ sosialnya ada, bagaimana agar mensupport teman-teman. Jadi setiap angkatan itu, setiap peserta hanya dikenakan 275.000 untuk 12 kali pertemuan. Nah, itu dia pemirsa, Rp275.000. Itu bukan biaya untuk mendapatkan materi itu hanya biaya pendaftaran. Dan itu sebenarnya biaya untuk modul. Karena setiap peserta kita berikan modul. Modul mereka punya buku manual masing-masing, di dalam situ ada semua modul 12 kali pertemuan itu akan ada di dalam sana. Yang kedua untuk minum air putih. Setiap konsumsi lah. Bukan konsumsi sih, air putih aja. Jadi setiap pertemuan itu ya kita siapkan air putih. Jadi listrik, air segala macam, dan alhamdulillah kenapa kita tidak menarik biaya seperti itu, kita masih disupport gitu kan. Kita itu masih ibaratnya itu alhamdulillah masih diberikan hibah lah sama Pak Ilyas Karta. Kebetulan kan kita pakai lantai atas tuh. Lantai atas yang dulunya dulu pemirsa itu studio SMTV pertama di sana. Nah, sekarang udah diambil alih dengan AMD. Jadi apa kita mengalah, kita di sini mudah-mudahan berkembang. Sebelum kita lanjutkan juga ada penonton setia kita, Nurmalinda Caniago. Assalamualaikum, mantap Bu, Solo hadir. Oke, terima kasih, salam Solo. Ya, jadi itu masalah Rp275.000 dan itu sebenarnya dibandingkan kalau kita seandainya nih mengikuti semacam trainer ataupun untuk ilmu ekonomi UMKM ini, sebenarnya yang Ibu katakan tadi kan sebenarnya tidak balance ya. Ditambah tenaga profesional yang selalu dengan aktif memberikan ilmunya, bahkan selalu kita panggil ada hadir terus Bu ya, mereka ya yang profesional. Nah pemirsa, tentu kita akan bertanya kembali nih,
Itu 275.000. Kita bicara angka sekarang karena ini masalah ekonomi, jadi kita bicara angka. Betul. Itu sampai sebatas mana, Bu? Seandainya di dalam 3 bulan 12 kali pertemuan itu tidak mengikuti salah satu minggu ataupun ketinggalan atau ingin mendaftar gitu, apakah menunggu lagi peserta yang lain untuk supaya mencukupi kuota bisa membuka kelas baru atau bagaimana? Nah, kita itu membuka periode pendaftaran untuk angkatan kelas baru ini per 3 bulan, kan per 3 bulan. Jadi misalnya nih, ini kan terakhir Desember, Januari akhir itu terakhir Januari awal-awal. Di Januari akhir atau awal Februari kita membuka lagi pendaftaran yang baru. Bagaimana ketika misalnya ada peserta yang hanya sekali datang atau itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Artinya di sini kan kita tidak memaksakan, kami memfasilitasi loh. Dan itu boleh dicicil, Bu, ya, pendaftarannya? Pendaftaran itu sekali aja di awal, sekali aja di awal gitu kan. Sekali aja di awal karena itu untuk kebutuhan modul. Kebutuhan modul. Mentornya dibayar dari mana? Mereka itu adalah tenaga. Sekarang kita gini. Angkatan ke-7 ini alhamdulillah kita menggandeng universitas yang ada di Batam. Mereka adalah dosen-dosen S3, S2. Dokter ya? Ya, dokter yang mendedikasikan juga waktunya untuk mensupport UKM Batam. Dan ini Masya Allah luar biasa. Itulah ketika kita bekerja dengan hati, ingin membantu sesama, Allah itu juga memberikan pertolongan. Kalau mentor ini mau saya bayar berapa gitu kan, dokter lah ya. Nah seperti itu. Nah untuk Ibu sendiri nih, kita karena masalah angka tadi, untuk Ibu sendiri yang sudah sangat padat sekali kegiatannya ya, dari Senin sampai ke Senin ya. Kegiatan beliau ini, kalau kita bicara angka, masalah profesionalitas, artinya di situ ada income ataupun semacam honorer atau honor lah. Kira-kira adakah Ibu terima atau Ibu mendapat seperti itu? Akademi Leader Mawan itu KMD kan kami mendirikan bertiga gitu kan, mendirikan bertiga. Jadi kalau misalnya terkait honor ya kami yang mendirikan, bagaimana agak berkembang apa segala macam itu ya, untuk honor pribadi pastinya nggak ada gitu kan, nggak ada gitu kan. Kalau masalah rezeki itu ya kita kembali lagi gitu kan. Dan jadi kan kalau sistem bisnis itu kan kalau kita kembali runut kepada sistem bisnis Rasulullah itu kan bagi hasil. Bagi hasil, kan Di sini bagi hasil tuh ada semacam produk yang dijual, terus hasil laba keuntungan ini bisa dinikmati. Sementara ini hanya memberikan support ya. Kan tidak ada produk yang dijual ini. Iya betul. Termasuk AMD sendiri kan butuh operasional ya segala macam itu kan memang udah kebersamaan, gotong royong intinya ya. Intinya semua gotong royong pemirsa. Jadi ini ada juga komentar dari Rizal Lican. Assalamualaikum Bu Marlina, terima kasih tetap datang ke SMTV. Ketawa ya Bu, kakak gitu. Siapa beliau? Ketawa, mulut lebar kali Bu, ketawa. Oke pemirsa, tidak terasa sebenarnya masih ada baru 3,5 jam Bu, 30 menit. Jadi akan kita tanya beliau ini, sebenarnya kan Ibu boleh ambilkan ini Pak Donald, mungkin beliau haus jadi jauh-jauh dari Sagulung, jadi iklan dulu. Mungkin Ibu biar lebih semangat, boleh santai aja Bu, tidak usah terlalu pikir kali Bu, kita bincang-bincang ringan saja. Iya, santai aja, santai. Bantu saya. Oh ya, terima kasih. Ini kopi jahe Bu, ini kopi jahe hasil produk dari SM Cafe. Wah ini produk andalan nih. Produk andalan. Udah dilegalkan nggak tuh? Udah punya izin nggak? SMTP nih. Ini suatu PR, Anda harus melegalitaskan yang namanya kopi jahe. Tentunya di sini banyak manfaatnya sekali bagi pengopi. Harus punya haki. Harus punya haki, hak paten. Hak paten tadi hak cipta ya. Pemirsa kita minum dulu, iklan berjalan. Silakan Bu diminum. Iya. Ya pemirsa, kita lanjut kembali bincang-bincang ringan kita malam hari ini, sangat bermanfaat sekali. Masalah ekonomi ya. Sebenarnya masalah ekonomi itu sangat pengertiannya luas. Bukan saja masalah ekonomi itu mengkaji bruto, tara dan neto, bukan seperti itu ya pemirsa. Di sini juga ada semacam bimbingan, ada semacam ilmu yang bisa diberikan dengan cuma-cuma yang awalnya ya. Nah kalau dibandingkan kita duduk di sekolah macam-macam 4 tahun Bu ya untuk mendapatkan gelar ekonomi tersebut. Tapi di sini di Akademi Leader Mawan seperti ini yang didirikan oleh Ibu ini beserta rekan-rekan termasuk Pak Iyas juga. Ini sangat menarik sekali. Kalau dulu saya pernah ingin mendaftar Bu, saya dulu ada produk semacam donat, kerja sama dengan istri berdua. Nah itu dia yang Ibu utarakan masalah pembukuan sampai macam saya boleh katakan bukan pengisap ya, artinya kita kan merokok nih. Sampai untuk rokok sendiri pun diperhitungkan. Nah sampai yang harga 2.000 saja kita beli
satu Ketengan. bahan yang kurang nih masuk. Iya, Jadi iya, saya perhatikan, iya, iya. nah ini sangat menarik sekali karena mungkin istri pada situ masih bekerja ya di perusahaan, jadi itu hanya produk sampingan. Mengapa tidak bergabung ke AMD? Saya juga ada tawaran kerjaan di luar gitu. Iya, Jadi iya, tidak iya, sempat bergabung di AMD. Tapi saya tahu pemirsa, saya tahu bagaimana AMD asalnya itu mendirikan AMD ini dan sampai sebatas mana sampai hari ini juga AMD tetap sukses kita lihat. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk kembali ke AMD Bu ya. AMD tadi memberikan mentor. Nah, sekarang ini sudah di akhir angkatan ke-7 ya. Angkatan 7 Angkatan dengan 7. Anggota kurang lebih 800. 800 orang Bu, dari Ya. angkatan pertama sampai ke angkatan 7 sekarang ini. Jadi Ya. satu angkatan itu berapa peserta? Itu beda-beda gitu beda-beda. kan. Karena selain di kelas Golden Egg itu juga Ya. di domisili kita juga memberikan pendampingan di masjid. Masjid. Ya, Masjid ya, ya. At-Taubah kita Ya. ada binaan juga itu Ya, ya, angkatan kelima. Terus pernah juga memberikan pendampingan. Oh, jadi angkatan kelima tuh buka kelas di sana gitu. Ya, kita ada 3 lokasi pada waktu angkatan kelima. Iya, iya, iya. 4 malah, karena ada juga pada waktu itu SMK Hang Tua, kita juga memberikan pendampingan di sana iya, iya. untuk siswanya, Iya. untuk siswa dan orang tua siswa pada waktu itu sebanyak berapa kali pertemuan. Jadi kita Iya. ada berapa dan berbicara ekonomi itu kan berbicara dari semua aspek Iya, ya. benar. Bukan hanya golongan tertentu. Iya. Ketika bicara tentang UKM, kita berbicara tentang perekonomian. Iya, benar. Enggak, karena ya kita tahu sendiri bagaimana efek pelaku ekonomi UKM ini Iya. berdampak besar bagi ketahanan ekonomi nasional. Nah, benar sekali kita pemirsa. sangat Apakah ini menyadari di situ. masalah tadi kita bukan cashback ya, artinya kita merilis kembali untuk masalah pendampingan sampai ke dapur produksi. Ini kan kalau kita mengajukan suatu pinjaman ya, kalau misalnya ke bank nih seperti itu, tentunya pihak konsultannya akan mensurvei Ya. sampai ke dapur produksi, apalagi masalah pandemi sampai ke limbah akhir juga Ya, diperiksa. ya, ya. Kita juga, saya kemarin pernah masuk produk juga di salah satu perusahaan besar yang ada di kawasan Panbil. Ketika pada saat itu dipilah-pilih pandemi Bu ya, dipilah-pilih termasuk produk yang kita buat rumah tangga, saya berdua sama istri itu sampai akhir pembuangan selokan ini pun disurvei. Kan begitu. TPS-nya ya. Sampai TPS-nya disurvei. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin pada saat itu memberikan dampak yang positif bagi, itu kan masalah riskan ya, masalah pandemi ya. Kemarin pada saat itu kita bebas masuk ke perusahaan itu, setelah itu kita dibatasi. Bahkan pernah kita di posnya security untuk masuk ke dalam. Nah, sejauh ini apakah AMD itu masalah pendampingan apakah sejauh itu? Oke. Ya, terkait dengan pendampingan dan bagaimana kita survei ke dapur produksi, yang kita lihat di sana itu adalah dari sisi fisiknya. Nah, Kalau misalnya dari sisi kandungan gizinya atau apa, itu kan berarti dari instansi terkait Yeah, kayak BPOM yeah, apa yeah. segala macam. Nah, kalau kita di sini hanya melihat dari proses produksi, higienisnya seperti apa, dapurnya seperti apa, bagaimana layoutnya, bagaimana first in first outnya, packagingnya di mana, segala macam itu yang kita lihat, dapurnya bagaimana. Kalau dari sisi itu sendiri itu adalah ranah BPOM ketika akan memberikan legalitas dari sisi izin edar BPOM-nya dan halalnya itu akan dicek benar-benar seperti itu, toiletnya nggak boleh seperti ini dan segala macam. benar. Dari sisi higienisnya itu sangat diperhatikan. Satu lagi mungkin satu pertanyaan yang sangat krusial sekali. Tadi kan ada 7 langkah tadi ya. Nah, langkah yang terakhir ini kan sangat menarik sekali, masalah pembiayaan, pendanaan. Ini apakah pure 100% dibiayain? Itu apakah hibah, pinjaman atau bersifat kalau sekarang ini apa namanya ya, pinjaman itu ya? Kur ya? Kur ya? Apakah semacam itu? Nah, pendampingan yang terakhir ya, permodalan. Kita di sini permodalan itu adalah memberikan atau memfasilitasi akses permodalan bagi UKM yang memang sudah layak. Apakah untuk diversifikasi produk? Bukan yang baru mau tumbuh nih? Oh, bukan. Nah, inilah bedanya pendampingan yang kita berikan, gitu kan. Kenapa kita letakkan di sisi akhir? Kita lihat dulu progresnya. Ada dampaknya nggak setelah diberikan pendampingan? Berdampak nggak bagi produknya? Berdampak nggak bagi SDM-nya? Ketika kita melihat sudah dari sisi omsetnya, apakah untuk perluasan dari dapur produksinya, apakah diversifikasi produknya sendiri akan dikembangkan, dan memang betul-betul dibutuhkan, kita akan memfasilitasi. Dan sekarang banyak nih yang kejar-kejar bank.
karena melihat udah progresnya memang bagus. Apakah gitu. ini peserta ini ya awalnya tadi sudah meminjam ke bank misalnya kan, terus karena kurang modal lagi di bank, adakah seperti itu peserta yang mengajukan pinjaman lagi ke AMD ini? Kalau AMD sendiri kan memfasilitasi. Ya. Kita bukan lembaga keuangan kan seperti itu. Kita bukan lembaga keuangan, kita adalah lembaga mentoring, mementoring teman-teman bagaimana agar bisnisnya tumbuh dan berkembang. Berarti benar-benar selektif yang hasil produksinya itu ada nampak, Bu ya? Ada, artinya gini. Dan tahu nggak ini uniknya nih, uniknya setelah kita membuka mindset mereka, berawal dari HPP itu tadi kita menghitung betul-betul bahwa keuntungan kamu segini loh, satu piece misalnya kan. Ternyata ketika mereka mau mengajukan pinjaman atau apapun, dia akan flashback lagi. Dan akhirnya muncul mindset sendiri, kayaknya saya belum butuh. Banyak kita ini karena kan program KUR kan sasarannya memang sekarang UKM gitu kan. Kadang kita memberikan tawaran, siapa yang mau KUR? Ada nih, mudah loh, hanya dengan bunga 3%. Alhamdulillah masih cukup sekarang. Nah, ini yang kita butuhkan, mindset wirausaha itu artinya sudah mengetahui gitu kan bahwa permodalan itu memang untuk permodalan usahanya. Ini boleh katakan kalau kita perhatikan ya, kita dari media mantau bahwasanya AMD ini semacam ekonomi kreatif yang sangat maju, Bu ya. Artinya gini, kita memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama mungkin kamu emak-emak ya, kamu ibu, selama ini kan selama membuat suatu produk, misalnya buat lontong nih setiap pagi, tentu kan di sini dia merasa, kalau aku seperti ini mungkin nggak bisa bergabung, kan begitu. Sebenarnya ini bukan satu perkumpulan bergengsi, Bu. Nah, ini bisa jelas ada daya tarik untuk bagaimana bisa dibimbing oleh pakarnya, begitu, Bu. Oke. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa program pendampingan kita ini kan 3, yang belum punya usaha, yang sudah punya usaha, dan program akselerasi. Siapa saja yang boleh gabung, semua bisa gabung. Bahkan tukang pijit pun gabung. Oh gitu. Kebutuhannya apa? Kebutuhan bagaimana mengakses pasar, bagaimana untuk promosi. Karena di pendampingan kita itu kan ada materi bagaimana pemasaran, baik offline maupun online. Itu kita ini semua bagaimana copywriting, menciptakan kata-kata yang bagus sehingga kita bisa posting. Public speaking, public speaking, copywriting. Bagaimana bahkan ada yang tidak punya Facebook, ada yang tidak punya IG, ada yang tidak punya medsos. Di mentor juga harus. Nah, ini kan era digital. Saya juga tertarik gitu. masalah public speaking. Saya masih bersyarat ini, Bu, masih belajar juga, Bu. Terutama sama pemirsa juga yang memberikan masukan dan juga tim kru SMTV juga. Nah, ini sudah ada berarti bukan didik ya, peserta lah ya. Boleh katakan peserta ya, sudah ada, Bu ya. Apanya? Untuk public speaking, untuk masalah sosial tadi ya. Iya. Dan yang memberikan public speaking itu saya sendiri, baru tadi kelasnya. Oh gitu. Baru tadi pas saya ngajar di Golden Egg, di kelas mentoring AMD. Oh gitu. Baru tadi, jadi kelas hari ini adalah public speaking. Memberikan materi untuk pelaku UKM ini. Iya, jadi tadi itu khusus kelas public speaking. Karena itu kan masuk di dalam modul kita, salah satunya ada public speaking, ada copywriting, ada cara foto produk. Dan kita dengan bagaimana cara foto produk, karena kan salah satu kebutuhan untuk pasar, bagaimana cara foto produk kita itu bagus sehingga membuat calon customer kita jatuh cinta. Kan seperti itu. Kenapa orang membeli produk kita di medsos dari foto produk yang bagus, dan itu semua ada. Itu semua ada. Gunanya public speaking tadi nih untuk pemasaran masalah ekonomi UMKM. Di mana letak kesinkronisasian itu, Bu? Nah, pertanyaan bagus tuh ya. Kadang kalau saya memberikan kan, public speaking apa sih gunanya? Makanya public speaking itu hanya untuk seorang speaker, hanya untuk orang motivator, atau MC. Atau MC. Oh no, sekarang zaman udah berubah, gitu kan. Public speaking ini dibutuhkan oleh semua profesi, termasuk UKM. UKM tujuannya untuk apa? Ketika kita jualan, bagaimana cara kita meyakinkan penjual calon customer kita agar memilih produk kita. Pastinya kan dengan cara kita berkomunikasi, meyakinkan kepada
calon customer bahwa produk saya layak loh untuk Anda. Iya. Dengan caranya yaitu tadi bagaimana kita menyampaikan kelebihan dari produk kita, bagaimana kita promosi, bagaimana kita presentasi, itu semua kita ini bagaimana cara kita menerima telepon, itu kan semua public speaking. Pemirsa, sebenarnya secara tidak langsung ini sudah mengajarkan seseorang untuk jadi sales, Bu ya. Pastinya. Minimal untuk produk sendiri. Produk Kan sendiri, begitu. Kalau pastinya. salesman itu kan biasanya memasarkan produk yang sudah ada di perusahaan itu kan. Nah, jadi di sini memang sangat menarik sekali nih. Apa sih yang di makanya kok bisa nyambung gitu ke masalah cakap saja, apa Bu ya. perlu UKM membutuhkan skill komunikasi sangat perlu gitu kan. Dan tahu nggak sekarang itu Mas, apa namanya, banyak sekali UKM yang sudah kita bina yang awalnya itu tidak bisa ngomong, tidak bisa mempromosikan produknya, tidak bisa merangkai kata-kata. Setelah kita bina, kita berikan pelatihan, meskipun itu masih dasar, tapi yang penting harus latihan gitu kan. Mereka bisa tampil, mereka bisa mempresentasikan produknya. Karena sekarang ini kan banyak program-program kurasi. Kurasi bagaimana agar produk kita itu bisa misalnya ke luar negeri, contohnya ke Malaysia aja. Untuk presentasinya harus maksimal gitu kan. Bersama dengan PLUT, bersama dengan BI. Jadi teman-teman yang ikut kurasi ini mereka akan presentasikan produknya di depan calon buyer yang dari luar. Namanya business matching gitu kan. Nah, bagaimana mereka bisa presentasikan? Saya tertarik kemarin itu masalah buyer nih. Sampai beliau juga sampai ke Singapura ya. Pada saat itu sampai ke Singapura, itu apa yang Bu lakukan di sana? Adalah salah satu pasar yang memang kita lirik gitu kan. Nah, kemarin itu di bulan Agustus, alhamdulillah kita membawa 12 orang pelaku usaha, ada 20 produk yang sudah betul-betul kita kurasi, yang sudah didampingin kita bawa mengikuti Bazar Indonesia Pavilion, Aku Cinta Produk Indonesia, kerjasama dengan salah satu EO di sana. Dan luar biasanya disambut baik oleh Dubes RI. Di sana difasilitasi juga sama Dubes Rumaksono waktu itu Dubes RI, beliau memang juga sangat intens sering masuk ke Batam untuk melihat prospek-prospek apa nih, bagaimana agar produk Batam yang memang betul-betul dekat dengan Malaysia, Singapura, bagaimana bisa dikenal di sana. Memang selama ini Bu ya kita perhatikan pelaku usaha bisnis itu memang selalu bermain di Singapura dan Malaysia, tapi kan itu kan mungkin hanya hand carry benar sekali, hand carry hanya 5% ya pajak yang dibayar pada saat itu. Nah, sekarang ini sudah ada kesempatan wadah untuk bisa memasarkan produknya di Singapura secara terorganisir gitu kan. Kalau yang keluar berkontainer kemana bukan Bu ya? Yang kontainer ada 6 kontainer itu bukan ya? Oh bukan. Beda itu lagi. Juga banyak juga UKM Batam ini kan ibaratnya itu pasar keduanya itu yang Singapura Malaysia. Setelah pasar lokal sendiri. Memang pasar kita di sana UKM kita itu sudah banyak agregator, pengumpul produk di sana. Mereka udah kerjasama. Yang dipasarkan ikut bazar pada saat Agustus kemarin ya di Malaysia itu produk apa saja yang apakah dibawa juga produknya? Iya dong. Nggak kena pajak ya? Tidak, karena kita pada waktu itu kerjasama dengan EO hanya biaya kontainer ke sana. Jadi pajak tidak, karena memang kan itu kebetulan pada waktu itu ada bazar di sana dan alhamdulillah kerjasama dengan EO, beliau memfasilitasi apa yang kalian sebut di sana itu kita dikasih kesempatan. Nah, seperti itu kan Ibu mengajak 12 pelaku usaha itu kan 12 orang ini kan apakah dipilih secara acak atau yang bersedia ikut ke sana dengan biaya sendiri atau mana kualitas produk yang terbaik yang cocok untuk dijual di negara tetangga? Apakah seperti itu? Ya, pastinya banyak pertimbangan. Salah satunya terkait dengan produknya, kesiapan produknya, legalitasnya seperti apa. Dan itu sudah mempunyai haki ya? Bukan haki, legalitas. Legalitas, merek PIRT halal. Nah itu harus ada. Nah kita melihat dari berbagai aspek. Produknya sudah siap nggak? Seperti apa, bla bla segala macam. Intinya yang pertama adalah kesiapan dari produk itu sendiri, dan yang kedua produk apa yang diminati di sana gitu. Dan ternyata yang kemarin itu memang ketika kita melihat suasana 4 hari itu, secara tes lidah kurang lebih kan kita hampir sama di sana. Saudara-saudara kita yang Melayu, Singapura, bahkan orang Bangla pun itu suka dengan produk Indonesia. Tesnya itu gimana ya? Artinya hampir sama dan memang produk kita
Sangat layak ya. sangat layak banget gitu kan. Dan pemerintah memang juga sekarang mendorong bagaimana agar produk-produk UKM ini bisa go internasional seperti itu. Jadi pada saat itu kan sudah belajar. Apakah ada berkesinambungan lagi? Ya. Ada to-be-nya lagi setelah dari itu? Ya, insya Allah ini kemarin nih dari timnya Pak Sandiaga Uno datang ke ke kelas AMD juga. Beliau juga sudah datang. Sudah beberapa 2 minggu yang lalu tim Sandiaga Uno. Oh, timnya Sandiaga Uno, sekretarisnya bukan tim Sandiaga Uno-nya juga datang membawa beberapa produk, dan insya Allah kita akan membuka lagi akses ke Singapura dengan Basar, dengan event-event yang lain seperti itu. Dan kan tidak memakai produk OKC lagi nih, tapi masih berhubungan. Masih, apapun namanya, tujuan kita hanya satu, bagaimana membangkitkan perekonomian umat berbasis wirausaha. Intinya kan di situ. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi OKOC-nya masih bagaimana? Apakah ada lagi? OKOC kan ada Akademi Mulia Dermawan nih. Ya, itu yang saya katakan tadi, apapun namanya, yang penting tujuan kita adalah satu. Ya. Berarti yang nama OKOC itu masih ada berarti? Masih ada. Pastinya karena kita kan juga masih terjalin kerjasama atau kolaborasi komunikasi masih. Sangat menarik sekali pemirsa, sampai ke go internasional. Dan nanti kemungkinan kalau memang bisa masuk produk sampai ke Korea Bu ya, kalau bisa ya, Korea, Jepang, China ya. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mengadakan MOU dengan pihak mana waktu itu Jepang ya, Jepang ya, kalau nggak salah Jepang. Pada itu tuh kami mengirim sampel sebanyak 20 produk. Waktu itu di sana kita kolaborasi dengan pengusaha Muslim yang ada di sana. Nah, kita mengirim berapa sampel. Akhirnya waktu itu diadakan MOU dan langsung dengan Dubes RI juga di sana. Kami langsung Zoom. Saya bertiga, Pak Ilyas, saya dan tim dari Kedubes di sana kita ini. Tapi memang kita harus menyadari bahwa produk kita itu memang masih harus banyak belajar. Masih banyak yang harus dibenahi. Ya, pertama mungkin standarisasi. Standarisasi dari ukuran produknya saja. Ya, kita menyadari lah teman-teman kita kan masih manual. Masih banyak yang belum pakai mesin. Iya, benar. Jadi kadang ukurannya mungkin beratnya mungkin berbeda gitu ya. Ukurannya itu tergantung dari feel-nya mereka. Ketika mungkin lagi banyak galau atau apa, ukurannya dikecilin kayak gitu. Nah, itu salah satu. Yang kedua dari sisi higienisnya. Karena kita tahu ya, memang masyarakat Jepang itu memang sangat healthy lah gitu kan. Banyak hal yang memang harus kita improve gitu. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kami pemerhati UKM Kota Batam, bagaimana agar ada standarisasi di situ. Seperti itu. Selain dari legalnya harus ada, packagingnya harus bagus, dan segala macam, memang banyak harus. Karena di Taiwan sendiri Bu ya, saya menyaksikan langsung di Taiwan itu semua produk yang ada di Indonesia ini beredar di sana. Itu yang pasti bermerek ya, seperti ABC, Indomie, ABC, saus segala macam, kecap, bahkan belacan Bu, terasi, itu sudah beredar. Jadi Taiwan itu kalau komunitas kita yang ada di sana, kemarin komunitas semen semuanya, pelaut semua. Jadi ke Taiwan itu sama dengan kita ke Malaysia. Beda dengan Korea, Jepang beda. Mereka sangat produk Indonesia sekali. Banyak ya. Produk Indonesia paling banyak dan paling laris. Dan sampai sana ada namanya toko Indo Bali. Nah, di situ menjual produk semua. Jadi kok misalnya nih kedepannya kalau memang bisa berkolaborasi dengan mereka, AMD ini ke Taiwan tuh pasar yang sangat menjanjikan Bu. Setelah Singapura dan Malaysia. Karena banyak saudara-saudara kita di sana. Karena banyak saudara kita di sana Bu. Sana ada komunitas, ada komunitas pelaut nih, komunitas pelaut Sumatera Timur, Sulawesi, begitu. Jadi ada kelompok. Jadi setiap mereka ini ngumpul di daerah itu pasti mencari namanya kedai Indo. Nah, kedai Indo itu saya bilang tadi terasi pun ada Bu, belacan kata Melayunya Bu, ada di sana jual Bu. Nah, mungkin kan sangat menarik sekali kalau memang bisa disondingkan ke sana Bu ya, ke Jepang aja bisa masuk kita kan. Walaupun hanya sekedar tester ya, tapi belum memasarkan produk. Nah, di Taiwan ini sangat ya, mudah-mudahan lah dapat channel dari Bang Sakti nanti. Ini siapa yang jadi apa ya, siapa yang memberikan ide nih sekarang nih, bisa. Ya, artinya kan channel itu bisa dari mana saja gitu kan. Benar. Ya, mudah-mudahan dari informasi yang Bang Sauti bisa sampaikan ke kami ya,
namanya rezeki, namanya Iya, angin benar. itu kan putar ya. Iya, iya, iya. Malam ini ternyata besok ada nih, mau ke Taiwan nggak produknya, mau banget kita Nah, pastinya iya, benar. gitu kan. Nah, tinggal siapa nih yang channel kita itu masih kita cari, kalau bisa produk Indonesia itu ada di setiap negara gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Cuman ya itu tadi bagaimana untuk kita tembus di sana selain dari internalnya sendiri Iya. produk itu, pastinya juga kan dukungan dari eksternalnya Iya. kan seperti itu. Nah, pemirsa, bincang memang sangat asik ya masalah ekonominya. Kita mengkaji masalah ekonomi. Pengertian ekonomi itu sendiri biasanya orang identik dengan nilai jual, tukar, atau bahkan memasarkan produk. Di sini semacam pengemblengan, memberikan edukasi, pendidikan bagi Iya. pelaku usaha bisnis, apapun bisnisnya, tapi tidak bisnis hotel, Bu ya, itu termasuk, Bu ya. Itu beda lagi. Kita lebih ke UKM. UKM itu apa? Yaitu UKM yang produktif, Nah, menghasilkan. berarti dari buat seluruh sendiri. 800 peserta, anak didik ibu lah boleh katakan, itu berarti ada juga yang profesi chef ya? Yang Chef di, ya? yang di hotel atau di apa, ada seperti itu? Kalau itu kan profesi ya, dia tidak punya produk sendiri gitu kan, dan tidak ingin berusaha. Oh. Itu kan jasa profesi, Beda lagi, berbeda beda lagi. jalur. Ya, oke. Kalau misalnya ada juga yang gitu ya, kita menerima semua, karena kita di Akademi Dermawan ini yang kita gembleng adalah SDM-nya juga. Ah. Bagaimana produknya bagus, ya mulai dulu dari SDM-nya, kan seperti Ibu-ibu itu. juga yang pemirsa yang mungkin yang masalah jual lontong sarapan pagi tadi Iya. ini ingin mengembangkan, tapi ada juga, Bu ya? Banyak Banyak ya? banget, banyak Banyak ya? jualan terasi, tukang pijit, yang punya salon, Iya, iya, iya. kuliner apalagi 80%. Kalau salon itu menyangkutnya dari mana, Bu? Nah, salon itu kan juga jualan ya, Iya. tapi dia bukan produk, tapi Iya, jasa. jasa. Apa yang dibutuhkan di pendampingan ini pastinya kan bagaimana mengakses pasar, bagaimana promosi, bagaimana mencari networking. Iya, iya, iya. Karena di dalam salah satu tujuan kita di Juga dalam termasuk public speaking tadi di situ masuk, Bu, karena dia kan Masuk. selalu berkomunikasi dengan pelanggan, kan begitu. pastinya, karena kan memang kalau kita jualan itu ya komunikasinya bagaimana, Ya, ya, kan benar. seperti itu Nah, gitu kan. bisa. Sebenarnya bukan perkara yang sedikit untuk membicarakan masalah ekonomi ya. Di sini juga bukan mencari, artinya membina suatu pembisnis yang nantinya bisa bertumbuh dengan pesat begitu, Bu ya. Nah, pada saat ini sampai sekarang ya, dari dulu tuh ada 800 peserta akademi peserta, artinya anak didik lah ya, apa namanya? Menti kita yang Menti. sudah kita mentoring, Menti namanya. ya, menti, Anggota ya. Menti. AMD ini sudah mencapai 800 pengusaha. Iya. Dia ada di Kota Batam. Sampai sekarang ada yang sudah teratas, Bu, untuk masalah omset mereka begitu? Ya, Salah satunya? alhamdulillah. Kalau kita mau melihat progres Artinya pendampingan, berhasil lah gitu, yang berhasil. ya, berhasil dan membuat orang lain berhasil, Nah, kan seperti itu. iya, iya. Intinya kan ada efek domino, Iya, benar. ada efek domino yang dimunculkan di sini. Udah alhamdulillah ada banyak. Sudah Yang banyak, tadinya omsetnya 40 juta, 60 juta, alhamdulillah sudah mencapai di angka 240 juta. Wah, Masya Nah, Allah, luar biasa sekali ya. itu produknya udah terkenal banget di Batam, ada The Top Itu Crispy. kita bicara masalah rating. Sekarang Rating. ada nggak kebalikannya? Kebalikannya Setelah maksudnya, mengikuti AMD, tidak ada. Artinya ini kan sukses nih. ya, Ada nggak? Mungkin karena kembali ke jiwa ya, kembali ke ya, SDM masing-masing artinya ya. tidak mendapatkan apa-apa. Ya itu kembali lagi kepada pilihan. Itu dia. Karena kita kan memfasilitasi ya. Hidup adalah pilihan. Hidup kan adalah begitu. pilihan apapun Termasuk itu. juga kalau misalnya pemirsa ingin bergabung di AMD, Iya. pemirsa yang ingin membesarkan usahanya, pilihannya jatuh ke AMD, silakan Iya. begitu, Bu ya. Ya artinya di sini kita Tapi tidak kecil kemungkinan, Bu ya. Dari penjabaran Ibu tadi saya rasa itu sangat kecil kemungkinan mereka itu kalau memang tidak ada jiwa usaha mungkin Iya. tidak berhasil begitu kan. intinya di sini apapun kita sering menyampaikan bahwa di sini AMD tidak pernah menjanjikan kamu sukses, Anda sukses. Karena kesuksesan itu adalah personal masing-masing. Dan garis tangan. Garis tangan pastinya itu nggak bisa dibantah gitu kan. Yang kita berikan di sini adalah how to-nya. Iya, iya, Bagaimana ini loh jalannya, Iya, iya. stepnya ini loh. Iya, benar. Kalau misalnya mau improve produknya, mau improve SDM-nya, Iya. ini loh ada spek-spek yang harus dilewatin. Iya. Kalau misalnya Anda bersedia melewati spek-spek itu, ayo join gitu kan. Iya. Kita tidak pernah memaksa mau datang, mau hadir atau enggak. Sekali lagi ini pilihan. Iya. Benar. Iya, itu kan apa mau mengembangkan bisnisnya atau apa, kembali lagi kepada tujuannya. Iya. Apa tujuannya bergabung di AMD? Dan kita bisa melihat hasilnya. Itu dipertanyakan juga, Bu ya.
ya. Semacam misi formulir ya? Ya, ada formulirnya. Kenapa Anda bergabung? Iya, iya. Apa visi misinya seperti itu. Nah, waktu program kita yang pertama adalah kan memang program pendaftaran. Di situ kita gali semua melalui form itu tadi. Di situ sampai gaji suaminya pun kita tahu di situ semua. Luar biasa pemirsa, ingin sukses bergabung di AMD. Tentu kan kita bertanya nih, otomatis saya juga bertanya nih kan, Ibu ini kan menguasai suatu bidang, masalah ekonomi, mentor sampai ke public speaking tadi. Kalau sebenarnya kalau ini kan harus kita tanya dulu backgroundnya. Kita tidak mengupas biodata Ibu ini, tapi sedikit kita tanya, kalau boleh tahu ini basic pendidikan Ibu itu dari apa gitu. Kalau bisa menguasai semua lini ilmu ekonomi begitu, apakah ekonomi atau memang terpaksa terjun ke situ gitu? Saya malah ini kalau dibilang menguasai ya, kalau background pendidikan sih saya malah dari sarjana komputer. Nah, bisa deh ke ekonomi. Terapan ilmu itu kan tidak, tapi komputer ya tetap, karena kan sekarang tetap kita pakai di situ. Tetapi kalau kita mau hubungkan dengan sekarang, kalau kita berbicara pendidikan background, otomatis kan ini berhubungan dengan sarjana ekonomi, segala macam. Saya aja ekonomi tidak menguasai masalah itu. Nah, ya terapan ilmu kan kadang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Artinya kenapa saya tertarik di ini, dari sejak sekolah, kuliah, saya memang suka bermasyarakat. Saya suka membangun apapun itu gitu kan. Organisasi atau apa segala macam. Intinya kenapa ada di sini, yaitu terutama dari hobi ya. Ketika passion kita ada di situ ya. Adapun nanti dapat hasil terbonus. Ya, insya Allah bonus. Oke pemirsa Bu, tidak terasa sudah waktunya 60 menit sesuai dengan botol yang mana tadi, tidak ada tertera 60 mililiter, jadi kita bicara cukup 60 menit begitu. Jadi sangat banyak sekali, mungkin lain kali bisa kita kupas lagi, undang lagi beliau, tapi kita harus mencocokkan schedule beliau karena seorang mentor UMKM AMD ini sangat parah sekali kegiatan-kegiatan beliau. Di sini sudah diterangkan tadi banyak sekali manfaat juga di AMD ini, bagaimana sampai go internasionalnya produk yang dibina oleh AMD ini di Kota Batam bisa memasarkan produk di Singapura dan Malaysia. Tentunya bukan melalui hand carry pemirsa. Ini malahan terorganisir yang di backup dengan oleh kedutaan, difasilitasi oleh EO yang ada di Singapura. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kita berbicara. Dan nantinya kembali ke pemirsa sendiri ingin bergabung, tapi sebelum tutup ini ada satu komentar lagi dari Fadil Bahtiar Jambak. Mantap, semoga sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jambak. Ya, dan satu lagi sebelum ditutup, ini buat teman-teman semua nih. Ya, silakan Bu. Masih banyak sekali teman-teman kita yang tidak memahami atau kurang mendapatkan informasi untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha. Padahal itu adalah sempat kita bicara tadi Bu ya. Padahal itu adalah salah satu fondasi untuk usaha kita. Jadi ini adalah ketentuan wajib yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku Indonesia, pelaku UKM. Bisa memfasilitasi ya? Insya Allah memfasilitasi, kerjasama kita dengan Plut-nya, karena saya kebetulan juga di Plut ya, konsultan di sana. Jadi ya memang itu tugas kami, memfasilitasi seluruh UKM Kota Batam agar semuanya bisa memiliki NIB. Dan itu bisa diakses di situsnya oss.co.id, bisa buat sendiri. Pemerintah kan sekarang memberikan kemudahan Mas untuk mensupport UKM. PIRT bisa dibuat secara online, NIB bisa online, dan kalau misalnya mau ketemu saya, mau konsultasi, mau diskusi, silakan. Boleh datang ke AMD, boleh datang ke Plut. Setiap hari saya ada di Plut. Kalau di AMD kita kelasnya setiap hari Sabtu. Sabtu. Di Plut di mana? Di Plut itu di Bengkong, di samping Hotel Golden Bay. Ujung ke ujung Bu ya? Iya, ujung ke ujung. Dan itu setiap hari? Setiap hari lah. Setiap hari. Di Golden Bay, samping Hotel Golden Bay itu ada rumah UKM di sana. Ada namanya Plut, itu di bawah Kementerian UKM, di bawah pengawasan Dinas Koperasi Usaha Mikro. Jadi rumah kita besar di sana. Boleh langsung atau melalui SMTP juga boleh dengan beliau. Ya, baik pemirsa, tentunya pembicaraan kita malam hari ini ada mungkin sedikit kesalahan atau tutur kata kami yang tidak pas pada tempatnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami mudah-mudahan seluruh kita menyaksikan malam hari ini sehat selalu, menyaksikan live streaming kami, pemirsa di mana berada.
dan kepada Ibu dan keluarga tentunya. Satu lagi juga Ya, nih yang kan selalu masih ada lagi pemirsa. Ini kalau kita Dan- closing masih ada lagi. dan Silakan. terima kasih juga yang selama ini mensupport saya juga sampai sini juga pastinya itu support suami dan Iya. keluarga pastinya Mm-mm. yang selalu mensupport saya. Apa yang saya kerjakan itu adalah support beliau juga, support anak-anak, support suami pastinya, sehingga saya bisa keluar malam mendampingi UKM ke sana kemari itu Malam juga Bu ya? Iya, contohnya sekarang ini juga kan terkait UKM Iya, nih. benar. Nah, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan sukses semua buat pelaku UKM Indonesia terkhusus Batam Kepri. Ya, jangan lupa terus saksikan SMTV, dan jika ingin bisnisnya makin lancar, terorganisir dan selalu dibimbing oleh Akademi Mulai Dermawan, silakan menghubungi Ibu Marina Ramli. Ya pemirsa, kalau kita bicara lagi nanti, kalau saya narasi lagi nanti akan terkait lagi Ibu apa yang ingin disampaikan. Begitu juga beliau apa yang bicarakan, saya akan nyambung lagi. Gak ada habis-habisnya kalau Nggak ada ekonomi habisnya. ya. Jadi kita proses saja, nanti kita adakan offline aja untuk menyambung pembicaraan kita. Baik, Nur Sanak dimanapun berada, tentunya kami seluruh all crew Suara Minang TV mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika mungkin ada penuturan kami yang salah, dan kepada Ibu terima kasih untuk hadir kemarin, Iya, sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan salam sehat, sukses selalu Ibu. Amin, amin, keluarga. amin, amin. Dan pemirsa, kembali kita tekankan kembali kepada pemirsa untuk selalu waspada di akhir tahun. Tentunya tetap menjadi perhatian kita, selalu memberikan pesan keselamatan dimanapun Anda berada. Iya. Baik, demikian podcast kita malam hari ini bersama mentor terbaik di Kota Batam, Ibu Marina Ramli. Saya Sauti membawa acara. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Sukses. Minum.